Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Nah, kemudian ini atirah, atirahnya ada ya. Perbedaan homogen rekursif dengan konstan koefisien dengan yang tanpa konstan koefisien. Jadi konstan itu kan konstanta ya. Sebentar, siapa yang masuk? Agam. Konstan itu kan konstanta ya. Konstanta tuh 5, 3, 10, pokoknya angka gitu loh. Angkanya tidak berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang biasa kita lihat persamaan tuh biasanya gimana sih? Misalnya AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C gitu ya, yang umumnya yang kalian ini belajar mungkin dari SMA gitu. Misalnya saya punya persamaan kuadrat ya, kuadratik BX kemudian ditambah C gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang namanya apa koefisien konstan tuh ya ini, yang si A, B sama C-nya ini. Kan ini kan persamaan umum. Kalau kita apa contohnya gitu ya, instansinya itu kan bisa misalnya 2x kuadrat minus 5b kemudian plus 3 misalnya gitu ya. Nah, yang disebut dengan koefisien itu yang ini gitu. Koefisiennya ya, yang disebut dengan koefisien itu ini gitu. Koefisien itu yang ada yang nempel di variabelnya gitu ya. Nah, dia disebut konstan koefisien kalau koefisiennya itu konstanta gitu, angka 3, 4, 5. Jadi tidak berpengaruh pada kalau kita ngomong di sini ya tidak berpengaruh pada jumlah data gitu. Misalnya apa ya contohnya ya yang latihan ya. Bentar, saya lihat di slide dulu. Oke, misalnya ini nih. Ya, ini kan ada di slide-nya. Nah, ini. Nah, ini nih konstanta apa? Konstan koefisiennya yang mana ya ini yang 7 gitu. 3, kemudian 6, minus 5, 8, ini minus 3 ya sorry. Kemudian 8, minus 4 itu namanya konstan koefisien. Nah kalau gitu yang bukan konstan koefisien yang mana gitu ya. Yang bukan apa persamaan yang bukan yang tanpa memiliki konstan koefisien itu biasanya si koefisiennya itu berupa ada hubungannya sama data gitu. Kita kan merepresentasikan data itu sebagai n kan di sini kan ya. N itu kan kita sudah sama-sama sepakat bahwa n itu adalah jumlah data ya, jumlah data. Jadi misalnya kalau mau ngurut apa sorting gitu, berarti kan n itu kita mengurutkan n buah angka misalnya gitu ya. Nah, misalnya ada hubungannya sama itu gitu. Misal ya persamaannya tuh apa misalnya gini, Tn minus N Tn minus 1 gitu bisa sama dengan 0 gitu. Nah, yang ini, yang Tn ini konstan. Karena kalau tidak ada ini artinya kan 1 kali Tn gitu. Jadi bukan artinya dia tidak punya ya, tapi dia punya 1 sebenarnya kan angka konstan gitu. Nah, yang tidak punya itu justru yang ini gitu. Ya. Karena ini ada N. Jadi konstan koefisiennya dia itu adalah N. Sementara N itu kan tergantung data. Artinya N itu nilainya berubah-ubah gitu. Ya, tergantung datanya. Kalau misalnya yang disorting apa yang diurutkan datanya misalnya 100, berarti dia jadi 100 Tn minus 1. Kalau misalnya yang diurutkan datanya berapa? 9.000 gitu ya. Berarti N-nya 9.000 Tn minus 1 gitu. Ya. Sementara angka ini yang konstan ini mau M-nya berapapun dia tidak akan berubah gitu ya konstan aja 7, 3. Nah, maksudnya enggak ini ya. Jadi itu adalah bedanya konstan koefisien dengan yang tanpa konstan koefisien gitu ya. Tapi kalau yang ini tadi ya misal saya bikin gini deh. 7 Tn minus misalnya Tn minus 1 gitu ya. Nah, ini dia punya konstan koefisien. Konstan koefisien yang pertama adalah 7, kemudian konstan koefisien yang kedua adalah minus 1. Gitu. Cuman kan kalau angka 1 nggak ditulis. Gitu ya, Atira. Kira-kira masih bingung nggak? Oke, Bu. Oke. Insya Allah paham. Ya. Makasih, Bu. Itu makasih sama-sama.